Yang penting itu dia berani gitu ya. Artinya nggak gampang injek rem sama kopling pada saat Mas Anies yang ngegas. Terus kemudian yang kedua klik sama Mas Anies tuh. Saut-sautan itu di dalam koalisi itu bukti bahwa di dalam koalisi perubahan itu memang ada demokrasi. Dan saut-sautan itu hanya bisa terjadi bila sesama partai politik dalam koalisi itu merasa setara. Selamat datang di ruang aspirasi Hensat. Jernihkan akal dan jaga persatuan. Pagi Bang Hensat. Iya. Sehat Bang? Iya, sehat. Oke. Kali ini kita mau ngobrolin soal politik lagi. Oke. Nah, kita pengen ngobrolin tentang cawapres dari koalisi Perubahan untuk Persatuan, Oh, yaitu Pak Anies Baswedan, Bang. oke. Cawapresnya Mas Anies. Ya, jadi kemarin kan ada beberapa list nama-nama cawapres. Nah, kita mungkin bisa bedah satu persatu ya, Bang. Nah, namanya itu siapa aja? Nah, namanya itu ada yang pertama ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Oke. Nah, Mas Agus ini kan digadang-gadang bakal menaikkan elektabilitas kan, Bang. Terus kemudian yang kedua ada namanya Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, di mana Bu Khofifah ini kan salah satu tokoh NU dan juga tokoh dari ketua Muslimat NU yang pasti juga suara Nahdliyin itu kan banyak kan Bang. Terus juga salah satu pernah menjabat menjadi Gubernur Jawa Timur dengan prestasi. Bukan pernah, sampai sekarang masih. Iya, Gubernur Jawa Timur yang dengan prestasi yang cemerlang gitu ya Bang. Nah, terus juga ada nama-nama baru kayak Mbak Yeni Wahid. Nah, putri dari Gus Dur, dan hingga baru-baru ini adalah Bu Susi Pujiastuti yang dikenal progresif dan nasionalis ya Bang. Nah, Itu kata siapa tuh? Bu Susi itu nasionalis progresif ya? itu sih Bang, percakapan di media sosial, di komentar-komentar gitu. Bu Susi gitu ya. ya. Nanti ini kirim ke Bu Susi ya. Gimana tuh Bu Susi itu? Bu Susi itu katanya nggak mau jadi cawapres. Dia bilang saya ini presiden sudah, Mas Hensat. Presiden Republik Ikan katanya gitu. Aku udah presiden di NKRI, Negara Kesatuan Republik Ikan. Itu dia nelfon langsung tuh ke saya. Ntar kita kirim aja nih konten ke Bu Susi. Terus. Oke. Nah, ini Bang, kan perjalanan menuju 2024 itu kan tinggal 6 bulan lagi Bang. Ya. Nah, saya kok ngelihatnya itu semua calon presiden ini tuh sebenarnya lagi galau gitu untuk menentukan wakilnya. Nah, menurut dari pandangan Bang Hensat selaku pengamat politik nih Bang, apakah dari banyaknya list cawapres itu yang terlihat justru dinamika keraguan pada masing-masing kandidat calon presiden ini Bang? Kalau ragu sih enggak ya, tapi berhati-hati kali ya. Karena memang kan cawapres ini bisa melengkapi capres. Nah, ini karakternya beda-beda nih. Kalau Pak Ganjar itu mungkin nanti disediakan tuh sudah oleh partainya. Cawapresnya nih si A, si B, si C gitu. Walaupun secara sejarah Ibu Megawati itu dia itu selalu pilihkan cawapres yang kecil kemungkinan berpotensi bakal ngelawan calonnya di putaran kedua atau di periode kedua. Itu terjadi kan, makanya Pak JK kan cuma bisa sekali. Pak Ma'ruf Amin juga nampaknya PDI Perjuangan juga happy-happy gitu. Jadi nama-namanya kalau cawapresnya Mas Ganjar tuh bisa diperhitungkan dari sisi situ tuh. Makanya dari nama-nama itu mungkin juga nama Kiai Ma'ruf bisa dimasukkan ke dalam kandidat yang potensial juga. Nah, kalau Mas Ganjar disediakan, Pak Prabowo ini terserah aja siapa yang ada dan
siapa yang diarahkan. Nah kalau Pak Prabowo ini kan MIJ nih dia nih gelarnya nih kan, Prabowo Subianto MIJ saya nyebutnya nih, mohon maaf nih Pak Prabowo. MIJ itu menunggu instruksi Jokowi. Jadi terserah Pak Jokowi nih dikasih cawapresnya siapa, pasti Pak Prabowo oke aja. Dikasih Erik oke, dikasih Mas Gibran oke gitu ya. Tapi yang menarik nih kalau branding lama nih ada lagi nih, Prabowo Sandi. Nah itu Mas Sandi tuh waktu main basket sama saya tuh pernah cerita lucu juga. Dia masih sering apa pernah dipanggil atau masih dipanggil ya, atau pernah ada yang manggil lah tepatnya gitu, pernah ada yang manggil Anies, Mas Anies gitu. Terus Mas Sandi bilang, bukan Bu, saya bukan Anies, saya Sandi. Si ibu itu bilang, jawab lagi, iya Anies Sandi kan. Jadi artinya branding lama itu masih kuat tuh. Jadi kalau kemudian nanti ternyata didorongnya sama Prabowo Sandi ya oke aja. Dan Pak Prabowo tuh nggak pernah punya kegalauan tentang siapa yang akan disodorkan ke dia tuh. Selama dia bisa nyalon sih oke aja. Nah memang pertanyaan besarnya kenapa sih Pak Prabowo kok nggak mau ijab kabul sama Caimin kan, padahal Gerindra perlu PKB tuh untuk mengamankan Jawa Timur. Nah sebetulnya sih harusnya siapa aja bisa gitu, karena kalau dilihat hasil survei Pak Prabowo dengan Caimin, kemudian dengan Mas Gibran, dengan Pak Erik gitu ya, dengan Sandi Uno itu bedanya nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi artinya magnetnya itu masih ada di Pak Prabowo ya. Jadi menurut gua mestinya sih dia oke aja. Nah Mas Anies sih sebetulnya calon presiden yang paling bebas menentukan tuh, karena 3 partai politik itu mempersilahkan Mas Anies menentukan pilihannya, mengumumkan kapan itu terserah dia. Maka dia kasih kriteria tuh, kalau di Piagam itu ada 5, tapi yang sering saya bahas itu 2. Yang penting itu dia berani gitu ya. Artinya nggak gampang injek rem sama kopling pada saat Mas Anies yang ngegas. Terus kemudian yang kedua klik sama Mas Anies tuh. Nah, masalah berani ini juga mudah nih sebetulnya dilihatnya. Nah, saya tanya balik nih. Tadi ada siapa? Mas Ahaye, Bu Susi, Bu Khofifah, sama Mbak Yeni. Yang paling sering terlihat bersama Mas Anies sih siapa? Di publik. Kalau terlihat di media sih Mas Ahaye sih. Nah, memang nggak banyak tokoh yang berani terlihat di publik ya. Mungkin nggak berani terlihat terang-terangan di istana bersama Anies Baswedan, itu nggak banyak. Jadi kalau ada kriteria berani tadi gitu ya, pasti orangnya juga nggak banyak gitu yang memang secara politik berani mendampingi Mas Anies. Kan yang ada tuh beberapa langsung say no duluan kan. Ya. Wah enggak saya ini apapun lah alasannya lah. Ya. Tapi sedikit sekali. Jadi kalau tentang cawapres sebetulnya pernah beberapa kali Mas Anies bilang kan. Ini saya ngulang aja. Yang pertama namanya udah di kantongnya. Yang kedua dia akan umumkan pasca dia pergi haji. Panjang tuh waktunya sampai penutupan November juga pas pergi haji kan. Tapi dibebaskan aja. Nah itu partai politiknya aja menyerahkan itu ke Mas Anies, jadi masa kita nebak-nebak ya. Bisa aja ada kejutan-kejutan di saat terakhir kan, gitu kira-kira. Gitu Ras. Oke. Tadi kan sempat disinggung di di isi piagam perubahan itu salah satunya ada berani kan Bang. Nah kemarin sebenarnya itu bukan berani sih, setia di garis perubahan kalau saya nggak salah kata-katanya itu. Nanti kamu cek aja kata berkatanya. Tapi yang saya tafsirkan itu memang harus berani. Dan Mas Anies juga nambahkan satu kriteria lagi kan, jadi nggak punya masalah hukum kalau saya nggak salah tuh kriteria 0 ya. Itu kan kalau di matematika tuh walaupun kesannya menambah kriteria, tapi karena kriteria 0 disebutnya, itu secara matematika sebenarnya nggak nambah kriteria tuh, karena 1 tambah 0 ya 1, 5 tambah 0 ya 5. Ya itu sebenarnya kriteria yang umum aja gitu. Jadi dengan hal itu memang yang paling ditunggu atau poin pentingnya kalau di KPP di Anies Baswedan dia mau pilih siapa gitu ya. Kalau kemudian Ganjar kan dipilihin Bu Mega gitu ya. Kalau Pak Prabowo dipilihin Pak Jokowi gitu ya.
Kira-kira gitu lah, Nas. Oke. Tadi kan sempat disinggung tuh Bang soal salah satu kriteria itu kan pemberani dan Iya. mungkin nggak mudah ya Bang untuk berani mendampingi Pak Anies Baswedan Ya, gitu. jangan kan mendampingi, terlihat bersama aja nggak banyak tokoh yang Nggak berani. banyak tokoh. Nah, itu kan yang terekspos di media itu kan adalah Mas AHY. Nah, soal ini nih Bang, kemarin itu ada salah satu elit dari Nasdem yang ngatain bahwa sebaiknya yang menjadi wakil Anies itu bukanlah seorang anggota parpol. Yang dari pernyataan ini kemudian ditolak oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu Bapilu dari DPP Partai Demokrat yang menyatakan di dalam piagam koalisi perubahan itu tidak menerangkan jika Anies dilarang memilih cawapres dari parpol. Nah, menurut Bang Hensat, bagaimana terkait statement antar elit ini, Bang? Nah, itu udah benar tuh. Yang dikatakan Mas Andi Arief ya, Iya. itu udah benar. Tapi yang dikatakan oleh Nasdemnya Ahmad Ali, Iya. itu boleh-boleh aja. Saut-sautan itu di dalam koalisi itu bukti bahwa di dalam koalisi perubahan itu memang ada demokrasi. Dan saut-sautan itu hanya bisa terjadi bila sesama partai politik dalam koalisi itu merasa setara. Tidak ada yang lebih dominan. Gitu ya. Saya nggak tahu tuh. Di beberapa koalisi lain ada beberapa partai politik yang lebih dominan dibandingkan partai politik lainnya di dalam anggota koalisi gitu. Minimal persepsinya begitu. Nah, kalau di koalisi perubahan ini nampaknya semuanya setara. Jadi bebas aja tuh. Nasdem bicara, PKS bicara, Demokrat bicara, tapi kan pada intinya mereka sudah menyerahkan keputusan ke Mas Anies kan? Iya. Sehingga ya mau tidak mau menunggu lah. Itu Surya Paloh ditanya Pak Jokowi aja jawabannya terserah Mas Anies kok. Itu yang nanya Pak Presiden tuh, Pak Surya Paloh nggak tahu jawabannya. Dan itu memang udah kejadiannya begitu. Kita bisa prediksi bahwa yang akan menentukan ini Anies Baswedan. Apakah kemudian Mas Anies akan memberikan kejutan-kejutan atau tetap seperti yang kita bayangkan ya nggak apa-apa juga siapapun pilihan Mas Anies lah. Gitu. Ini tren baru yang menurut saya oke banget lah. Nah, sebetulnya dalam pemilihan cawapres atau pengajuan capres atau kampanye capres, ini Pak Jokowi ini bisa berperan lebih penting lagi dari cuma sekedar cawe-cawe mengendorse calon-calon presiden yang ada. Gitu. Apa itu? Dengan approval Pak Jokowi yang tinggi, tingkat kepuasan yang tinggi, dia bisa memanfaatkan tingkat kepuasan yang tinggi itu dengan mengimplementasikan demokrasi menjadi lebih canggih. Apa? Ya dia melaksanakan pemilu sebagai pemilu yang terbaik yang pernah kita miliki. Cawe-cawenya dipakainya buat itu gitu. Memperkuat KPU, kemudian memperbaiki jaringan, memperbaiki infrastruktur. Nah, itu sangat mungkin approval rate-nya Pak Jokowi semakin tinggi. Gitu, Nas. Oke. Oke. Berarti kalau tadi kan disebutkan bahwa saut menyaut itu justru bagus karena artinya satu partai dan partai yang lain di KPP di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu tuh setara gitu Ya. memang. Nah, kalau seperti itu berarti apakah itu kode dari Pak Anies untuk menggandeng Pak AHY itu memang layak disandingkan atau menjadi prioritas utama menjadi bakal calon wakil presidennya Pak Anies, Bang? Gini, Mbak Anas, Pak Presiden Jokowi nanya ke Surya Paloh, Ya. sama Surya Paloh jawabannya itu sudah dari kantong Mas Anies. Sekarang hari ini Anastasia Rahmaniar itu bertanya ke Henry Satrio, maka Henry Satrio akan menjawab itu ada di kantongnya Mas Anies. Gak usah nanya kode-kode gitu, itu bikin tuh ribet tuh. Aduh, ini usaha-usahanya luar biasa ya. Nanti saya japri aja lah, Mas. Oke, berarti Ini lagi rekaman ini soalnya nih kan. Ya pengen tahu ya nggak? baik, Pak. Kemudian oke lah, nanti kode-kode itu bisa kita lihat saja dari dalam besok Ya. waktu Pak Anies ini Mengumumkan. Nah, kalau cawe-cawe dari presiden itu untuk dukung salah satu capres itu salah atau enggak sih, Bang? Gini, presiden itu penyelenggara pemilu, ibaratnya penyelenggara pertandingan. Dia juga tuh wasitnya. Masa
wasitnya ikut menentukan siapa yang menang. Mana enak pertandingan seperti itu tuh. Ada yang bilang loh, kan saya sebagai warga negara boleh dong. Ini demi bangsa dan negara. Iya, tapi tidak dengan mengendorse calon presiden tertentu gitu. Dan ingat, pada saat mengendorse salah satu presiden tertentu, di titik itulah demokrasi sudah rusak. Maka Presiden Jokowi ada tidak memanfaatkan approval rate-nya dia itu untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Jadi walaupun saat ini kita harus percaya bahwa Pak Jokowi punya arah untuk memperbaiki demokrasi Indonesia masa zamannya, tapi dengan hal-hal yang dia lakukan saat ini memang ya demokrasi harus berjuang lah supaya dia tetap hidup di Indonesia. Demokrasinya. Tapi Bang, kalau ngomongin jika presiden itu mengendorse salah satu capres kan itu adalah upaya untuk mendegradasi demokrasi ya Bang. Cuman kelihatannya kok sekarang itu justru presiden kita itu malah mengendorse salah satu capres Bang. Iya. Kenapa tuh? Menurut Anas kenapa? Apakah karena presiden merasa lebih powerful dari demokrasi atau dia merasa ada hal-hal yang belum selesai gitu kan? Nggak tahu juga tuh. Itu kan presiden tuh maunya. Tapi begini, melulu dia di berbagai kesempatan tuh selalu bicara tentang IKN. Mas Anies sudah pernah respon tuh, kenapa sih tanya IKN terus gitu? Kenapa nggak tanya yang lain? Terus para relawan Jokowi ya, yang memang aktif sekali menyuarakan IKN gitu ya, itu juga meminta penerusnya Pak Jokowi juga melanjutkan IKN gitu. Nah, cuma sekarang saya yakin Pak Jokowi itu aslinya lagi bingung deh. Siapa yang bisa meneruskan saya? Apakah Pak Prabowo sosok yang bisa meneruskan saya? Wah, tapi dia kalah 2 kali kemarin dari saya. Kalau kalah 2 kali, sangat mungkin kualitasnya tidak lebih baik dari saya kan. Mas Ganjar gimana? Waduh, belum pernah ke Jakarta nih. Di Jawa Tengah aja. Sehingga kegalauan itu juga terjadi tuh di Jokowi itu kelihatannya. Dan seharusnya sebagai negarawan ya, percaya saja bahwa pada saat itu sudah diundang-undangkan pasti akan diteruskan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang program itu baik, pasti dilanjutkan, nggak mungkin nggak. Politisi Indonesia itu senangnya ngeklaim kok, bukan dia yang bangun juga diklaim aja. Orang udah ada yang dibangun juga diubah-ubah sama dia, seolah-olah supaya yang bangun ini nggak punya catatan gitu. Ngomongin soal salah satu negarawan yang baik itu kan percaya saja pasti akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya ya Bang. Presiden berikutnya. Nah lalu kita mungkin balik lagi ke Pak Anies nih Bang. Gak apa-apa ya Bang, ya kan salah satu capres kita Bang. Ya boleh. Nah itu kan. Kamu penggemar Anies ya? Gimana Anies lagi? Nah gini, kan itu kan tadi sempat saya sebutkan ada 3 perempuan tuh Bang yang di list tadi, list cawapres itu. Nah itu kan kalau misalkan ada ABW Pak Anies ini berpasangan dengan perempuan gitu, itu kan nanti menjadi sejarah baru tuh Bang. Kan kita belum pernah dapat wakil perempuan tuh Bang. Nah kalau misalkan udah pernah, itu Ibu Mega tuh wakil presiden perempuan. Sebelum jadi presiden dia wakil presiden dulu. Iya, Gus Dur Megawati. Habis itu Megawati. Gitu, sudah pernah dapat wakil presiden perempuan. Ayo lah. Ada ini. Kalau tapi Bang kalau misalkan ya, skripnya salah. Gini, kalau misalkan kita ini ada presidennya laki-laki perempuan. Terus pertanyaannya laki-laki perempuan. Nah kemarin itu ada data riset di Instagram itu Bang, menilai kalau 52% itu cawapres yang mendukung suara dan 48% itu cawapres yang punya kapasitas sebagai pemimpin. Nah kalau misal itu kan hasil riset dari Instagram Bang. Tapi kalau di Twitter kebalikannya, yaitu 75% memiliki kapasitas sebagai pemimpin dan 25% itu pendulang suara Bang. Oke. Nah kira-kira manakah yang diutamakan seorang Anies Baswedan dalam memilih
cawapresnya nih Bang kalau dari hasil riset sosial media, dua sosial media itu? Yang bisa buat menang yang pertama lah menurut saya. Kan ini pertandingan, ujung-ujungnya kan menang. Juara itu cuma satu, nggak ada itu juara dua. Jangan-jangan hanya di Indonesia juara itu sampai ada harapan, juara harapan. Itu nggak tahu artinya apa tuh Nas? Juara harapan itu berharap untuk juara atau mudah-mudahan ini anak depannya kejuaraan apa juara. Jadi kalau tadi pertanyaan Nas apa kira-kira yang dibutuhkan Anies Baswedan untuk menang, jadi untuk menambah suara dulu lah. Nanti kebijakan-kebijakan lainnya diikuti setelah menang. Gitu Nas. Berarti untuk saat ini tuh sejujurnya ya Bang, itu tuh yang lagi disiapkan itu adalah berarti lagi menggodok-godok lagi nih Bang untuk persiapan untuk ngegas untuk menang itu atau gimana sih Bang sebenarnya? Sekarang ini lagi persiapan, selalu langkahnya itu adalah untuk menuju kemenangan gitu. Cuma memang yang ditunggu masyarakat adalah pemilihan wapres ya kan supaya komplit dilihatnya. Nah itu ditunggu-tunggu, nanti kalau kita lihat satu aja ada yang mengumumkan wapresnya, yang lain pasti ikutan tuh. Sekarang kan belum tuh. Kira-kira itu kapan Bang pengumuman dari Pak Anies? Pengumumannya ini Cawapres. Cawapres Mas Anies. Kapan ya? Iya. Bukan namanya ya. Iya. Sama Mas Anies. Itu orang presiden aja nanya Pak SP dijawabnya terserah Mas Anies, apalagi kamu nanya ke saya tuh. Kamu nanya ke Mas Anies aja. Nas, nanya ke Mas Anies. Oke. Kalau ngelihat peluang Bang, peluang dari Pak Anies dan Mas AHY itu kira-kira seberapa besar menurut Bang Hensat? Itu juga terserah Mas Anies ya, tapi kalau menurut saya sih dia nggak akan memilih orang yang nggak pernah terlihat bersama dirinya lah, bersama-sama gitu. Kalau misalnya Pak Muldoko tuh sering terlihat bersama-sama Mas Anies tuh, itu bisa juga berharap-harap tuh untuk dipilih tuh. Atau siapa lagi tokoh-tokoh yang memang sering terlihat bersama oleh Mas Anies, dengan Mas Anies. Tapi itu serah Anies ya, Nas. Pokoknya waktu sama orangnya itu serah dia tuh. Nggak bisa dijawab juga. Mau jawab apa dong, mau ngarang-ngarang kita. Seandainya. Nah, itu tapi asik juga kok Anies AHY itu. Anies AHY. Gitu ya. Anies Susi juga oke juga. Anies Bayani juga oke juga. Siapa lagi sih? Anies Gatot oke juga kan. Tapi selama ini kan yang paling pas sama Baswedan. Jadi Anies Baswedan. Udah nggak tahu itu saya itu Mas Anies tuh urusannya. Oke. Pokoknya urusan cawapres Iya, dan tuh, tangan Mas Anies tuh. Pak Anies ya Pak. Nah kemarin gini, masih soal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan itu kan beberapa waktu yang lalu di apel siaga tanggal 16 Juli di GBK itu kan nampak hadir salah satu parpol ya Pak, elit parpol dari Golkar gitu Bang. Oh. Nah after itu tuh after acara itu malah justru menjadi bumerang bagi Pak Airlangga Hartarto yang banyak terus kemudian ada perseteruan di Munas Golkar yang harusnya jadi capres gitu ya Bang, tapi ditakutkan nanti merapat ke KPP gitu Bang. Itu menurut Bang Hensat gimana Bang? Gini, kalau Golkar dikuyo-kuyo seperti sekarang ini kan bukan yang pertama nih. Tapi Golkar itu isinya kan pendekar semua. Karena pendekar semua, maka yang dijaga pasti partainya. Supaya partainya tidak runtuh. Jadi, ini tinggal 6 bulan seperti yang kamu bilang. Masa iya partai sebesar Golkar kemudian mempersilahkan diruntuhkan itu partai gitu, dengan cara dibelah lagi. Nggak mungkin lah ada pemilihan atau ketua umum baru gitu ya, jelang 6 bulan saja pemilu. Mau jadi apa partai ini? Jadi menurut saya walaupun ada gonjang-ganjing itu
eh, itu sepertinya tidak akan ganti ketua umum dalam waktu dekat. Minimal dijaga setelah pemilu 2024 usai. Dan itu kan sudah direspon tuh kemarin, senior Golkar ketemu Pak Erlangga kan, menyatakan mendukung Pak Erlangga. Jadi usaha-usaha aja gitu. Tapi gini, saya mau cerita satu kejadian di Haul Bung Karno, GBK. Ini acaranya PDI Perjuangan. Waktu itu Bu Mega sempat nyindir-nyindir tuh. Ada sih parpol yang ketumnya tuh masih lirik-lirik aja, masih mikir-mikir untuk gabung atau tidak. Nah, Bu Mega ngomong gitu. Nah, Pak Jokowi tuh kamu lihat videonya tuh ketawa-ketawa tuh sambil nunjuk-nunjuk Pak Erlangga tuh, wah gitu. Bilang, ya katakan lagi mikir-mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo bener, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh, enggak ikut ya enggak apa-apa. Betul enggak? Merdeka! Nah, itu juga momen menarik tuh menurut saya. Tapi saya nggak yakin sekelas Golkar kemudian mau munaslup jelang pemilu ya. Kecuali dia partai kemarin sore gitu. Ini kan bukan Karang Taruna nih Golkar kan, partai politik. Gitu. Gimana itu Bang, kan akhirnya Pak Airlangga itu kan justru mengeluarkan statement bahwa dia tidak akan mendukung Anies Baswedan dalam pemilu 2024 mendatang gitu Bang. Setelah ada gonjang-ganjing yang disebutkan tadi. Statement politik itu bukan kesimpulan dalam skripsi, tesis atau disertasi. Jadi statement politik itu bisa berubah-berubah. Hari ini dia ucapkan, besok berubah. Itu bisa saya terjadi. Jadi gitu tuh, Nas. Jadi kalau dia kemarin ngomong untuk hari ini, ya untuk hari ini tuh, belum tentu yang lain tuh. Gitu, apalagi kan politik seperti yang saya katakan lagi, ujung-ujungnya adalah kepentingan. Oke, jadi statement itu adalah dapat dirubah-rubah karena politik adalah kepentingan ya Bang ya? Ya. Oke, sebelum closing Bang, seperti biasa nih Bang, satu pesan untuk anak muda generasi sekarang. Itu aja tadi tuh. Ngarang lagi susah. Statement politik bukan kesimpulan dalam skripsi. Masih bisa berubah-berubah dan boleh berubah-berubah tergantung kepentingan. Karena statement politik diucapkan tidak perlu menghadirkan para penguji layaknya di sidang skripsi. Terima kasih Bang Hensat buat bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.